Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Supardi MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang hadir kali ini. Semoga dilimpahkan karunia-Nya dan inayahnya dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir kali ini. Diseminasi kolaborasi kami berdua. Perkenalkan dulu ya, saya CGP Angkatan 10 Asep Gilar Sekitar yang kali ini mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri diseminasi saya, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ini letaknya atau tempatnya di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan siswa-siswi kita di lingkungan rumah juga. Kali ini saya akan memaparkan kurang lebih 1 jam, ya, dilanjutkan nanti oleh Bapak Halaman Siregar sama 1 jam juga. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala internet ataupun hal ataupun lainnya, ya. Marilah sebelum beranjak ke berikutnya kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya positif. Selanjut ya. Konsep inti budaya positif itu ada 8 budaya positif yang akan dipaparkan kali ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi itu sebentar ya. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Jadi meluaskan, membebaskan siswa peserta didiknya untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, ya. Di mana sekolah kita, ya, atau di lingkungan Jawa Barat atau di Indonesia kali ini yaitu menerapkan kurikulum merdeka, yaitu dengan profil pelajar Pancasilanya, ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, tujuan yang dicapai di sekolah itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang ini. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong dan kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, itu tujuan yang ingin dicapai di profil pelajar Pancasila.
Nah, biasanya ketika seorang guru ingin mengontrol siswanya, itu biasanya ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini, ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ya, seolah-olah kita bisa mengontrol murid dengan baik, padahal itu adalah untuk siswanya menjadikan kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, jadi mampu menguatkan karakter hal yang negatif. Ya, jadi kalau kita mengontrol siswa atau murid secara penuh, itu buat diri siswanya itu membuat rasa bersalah siswa itu, ya, dan mampu menguatkan karakter negatif nantinya, ya. Selanjutnya, contoh berikutnya itu ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat untuk kita, ya, seolah-olah tapi realitanya bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu pemikiran siswa seperti itu. Jadi kalau kita menguatkan positif, efektif dan bermanfaat untuk siswa, tapi sebenarnya untuk siswa itu adalah orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di budaya positif di sekolah kita ada yang namanya stimulus di teori kontrol, maksudnya, ya, stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita semua. Kemudian teori kontrolnya, jadi misalnya di stimulus responnya kepada siswa. Nah, realitasnya kita sama, tetapi padahal kita berbeda, gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu kenyataannya itu berbeda, tapi menurut kita sama, gitu. Kemudian semua orang melihat yang sama, ya, mungkin untuk kita, ya. Tapi ada yang pemikirannya siswa itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, setiap orang berbeda, gitu. Kalau kita memberikan tugas yang sama, mungkin buat dia berat atau susah, gitu ya. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ya, kita mencoba, padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan kesalahan. Nah, itu keterbalikannya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu realitanya seperti ini, ya. Jadi jangan sampai dikontrol orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, gitu ya. Jadi teori kontrol menyepakati seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Nah, jadi kalau misalnya membuat disiplin positif itu berarti kata-katanya jangan memakai tidak atau jangan. Jadi jalan yang pelan misalnya, jangan lari, jangan ini, nah itu peraturannya tidak diubah gitu. Jadi itu negatif. Jadi setiap peraturan dibutuhkan itu disiplin positifnya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, sebagai pendidik pasti kita ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin,
ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang biasa kita pakai yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau di luar negeri mungkin ya, itu Ibo Primary Years Program atau PYP ya. Itu bisa di sekolah internasional mungkin ya. Jadi beda kurikulumnya. Kalau PYP berarti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai kebajikan institusi di tempat lain ya. Kalau di sekolah kita tentu profil pelajar Pancasila. Kemudian di tempat kerja ada juga yang harus diterapkan, itu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu ketika di suatu perusahaan ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, pasti memiliki apa yang harus dicapai atau diinginkan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu ya, jadi kebutuhan dasar manusia supaya terpenuhi dengan baik. Itu pasti di setiap elemen di dunia ya, manusia itu ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, dalam teori 5 kebutuhan dasar manusia itu dibuat 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, manusia itu harus bertahan hidup ya, harus bertahan hidup supaya bisa melanjutkan mungkin karirnya atau urusannya ya. Maka jika ingin bertahan hidup membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Gitu. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu harus atau dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu ya, menjadi bagian dalam kelompok. Yang berikutnya yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu misalnya manusia ingin menguasai, seperti di jabatan-jabatan di manapun ya, mau di perusahaan atau di tempat akademik, pasti ada ingin penguasaannya. Selanjutnya kebebasan. Manusia harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi semua manusia pasti ingin bebas ya, menentukan apa yang diinginkannya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan ya. Semua manusia ingin hidup bahagia, ingin hidup senang ya. Caranya apa? Banyak, bermain, humor, dan antusias dan tertawa. Semua itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada motivasi dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik, dan ada motivasi intrinsik dari dalam.
motivasi yang dari dalam atau intrinsik itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dari keinginan dari diri sendiri ya. Tetapi kalau dari luar, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melihat orang sukses, jadi kita ingin seperti itu gitu. Jadi itu motivasinya seperti itu. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ya, jadi di budaya positif ini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba jadi dapat hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi biasanya jika berbuat sesuatu akan mendapatkan apa gitu ya. Kalau hukuman itu langsung di tempat lah seperti itu. Nah, berbeda dengan konsekuensi, itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah sebuah capaian atau segitiga ya, nanti kita jelaskan di depan. Proses menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu terencana ya, tapi lebih ada urutannya kalau restitusi. Nah, sekarang 5 kontrol guru yang harus biasanya dimiliki oleh seorang guru. Guru itu biasanya sebagai penghukum. Siapa? Atau saya misalnya Asep juga suka menghukum, atau guru itu suka membuat rasa bersalah. Kamu sih misalnya datang terlambat ke sekolah, jadi nggak bisa ikut belajar. Itu kan membuat rasa bersalah. Atau guru dengan siswa atau dengan murid itu menjadi teman. Nanti kita bahas kata-katanya. Atau guru itu sebagai pemantau saja, melihat dari apa yang terjadi ya, jadi tidak memberikan respon. Yang terakhir itu guru sebagai manajer. Nah, coba kita saksikan video berikut ini ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu, Bu Iim minta tanggapannya ya dari video ini. Nah ya, itu videonya udah selesai.
Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, ya pokoknya itu ada berbagai jenis ini ya pekerjaan semut ya. Nah, jadi kalau saya lihat di semut kan kita tahu ya, sistem itu kayak kerajaan ya. Kayak ada yang tugasnya misalnya sebagai pekerja, ada yang tugasnya sebagai penjaga sarang, ada yang tugasnya penjaga telur, ada yang tugasnya misalnya sebagai ratu misalnya yang bertelur, ada juga misalnya yang komando ya, memberikan komando. Mungkin kita bisa diilustrasikan ya dari jobdesk semut tersebut. Kalau kita terapkan dalam dunia pendidikan di sekolah, mungkin yang tugasnya sebagai pengarah komando itu bisa kita asumsikan kepala sekolah mungkin ya Pak Asep ya. Dimana kepala sekolah itu memberikan arahan, oh kamu tugasnya sebagai ini A, B, C, D, kurikulum, ada SK-nya sebagai kurikulum, atau misalnya sebagai sarpras, sebagai tugas tambahannya, atau ada juga misalnya sebagai guru, sebagai tupoksinya harus mengajar yang seperti A, B, C, D yang tadi sudah disampaikan sama Bapak. Jadi dengan adanya arahan seperti itu, kita jadi tahu mungkin ya kerjaan kita tuh harus kayak gimana gitu, dan tentunya kontrol yang utama itu ada di kepala sekolah gitu. Dan memang setiap individu harus paham betul perannya masing-masing, karena kalau kita nggak paham dengan tugas kita apa, terutama sebagai guru yang gak hanya mau mentransfer ilmu gitu ya, mendidik juga mendidik anak-anak. Jadi biar benar kita belajarnya gitu Mas. Kalau saya ya Pak ya. Makasih Bu, tepuk tangan dong ya. Ya, buat semangat ya. Jadi benar sekali yang apa yang disampaikan oleh Ibu Ane ya. Jadi ada beberapa, kalau semut mungkin bawa makanan ya, jenis-jenisnya berbeda-beda. Kita juga sebagai manusia berbeda-beda sifat dan karakternya. Kalau misalnya kalau semut yang belakang yang terhalang oleh daun, tadi yang disampaikan Bu Ane juga udah tepat ya, udah benar. Tidak ada yang membantu atau gimana nih, udah terjebak, tidak bisa lewat gitu kan. Nah, kalau kita sebagai guru yang terjebak itu adalah murid, nah, kita arahkan ya, kayak look my eyes, kita lihat gitu ya. Nah, kasar seperti itu ya. Benar sekali, makasih ya Bu Ane, tepuk tangan ya. Tepuk tangan dong, kasih ini hadiah. Ada nih, mana ya? Nanti hadiahnya ya. Nah, alhamdulillah, kasih Bu Ane ya. Nanti diedit di sana kalau nggak boleh. Ya, kita lanjutkan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga bisa kontribusi dan saling jawab ya, bertanya dan jawab. Udah ya. Nah, selanjutnya itu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Apakah sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah? Kalau guru sebagai seorang penghukum, langsung di tempat atau diberikan hukuman kepada siswa tersebut, hormat pada bendera selama 1 jam, 30 menit, atau beberapa menit misalnya ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, guru itu menyatakan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak, misalnya kalau saya manggil Bapak guru ya. Nah, itu adalah seorang guru pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru, yang mana nih yang biasa kita lakukan gitu kan. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol berikutnya, kasusnya sama ya, atau tidak memakai topi biasa yang saya selalu lakukan ya. Sebagai teman, kata-katanya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat
seperti ini lagi, atau jangan sampai tidak membawa topi lagi. Itu kata-kata seperti teman kan ya, itu guru sebagai teman, posisi kontrolnya. Bagaimana dengan posisi sebagai pemantau? Kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah itu sebagai pemantau ya, cuman bertanya. Kemudian Senin depan sebelum upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya sama yang sebagai manajer ya, siswa tidak memakai atribut lengkap sebagai manajer. Apakah kau tahu kesalahanmu? Itu bisa tanya seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya posisi kontrol, apakah aku, coba Bapak Ibu ya, saya kecewa sekali denganmu. Kira-kira apa itu posisi kontrolnya? Satu poin buat Bu Rahma ya, pembuat rasa bersalah. Terima kasih Ibu senior ya, senior saya. Ada lagi selanjutnya ya, posisi kontrol, apakah aku, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Sama pembuat rasa bersalah ya. Jadi ke anak membuat rasa bersalah. Kemudian berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa itu? Manajer ya. Makasih Bu Suli, 1 poin. Nanti poinnya paling banyak ya, ada deh. Selanjutnya posisi kontrol, apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak, ayo lakukan demi Ibu. Apa? Oh, Bu Heni sebagai teman ya, posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya azan. Bapak tunda dulu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Ya, tulis. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Tunggu aja dulu ya. Udah 36 menit. Nah, ya. Potong.
Kita lanjutkan ya. Tadi Bu Sulis apa Bu tadi posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Kira-kira apa? Penghukum kurang tepat. Ada? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Apa? Ya? Apa Bu? Manajer, ya benar sekali ya. Jadi itu adalah manajer Bu. Ini ya, jadi manajer. Cuma saya nggak tulis di jawaban. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang ice breaking ya, karena kita setengah perjalanan nih. Jadi kita ice breaking lagi, ice breaking dulu maksudnya ya. Jadi mohon Bapak Ibu kita berpasangan, yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian di antara mungkin nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Kalau yang belum tahu, kalau yang sudah tahu ya apa-apa gitu, lanjutkan ya. Ada yang namanya Amir dan namanya Amar ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan berdiri sebagai peregangan ya, dan berpasangan. Ada yang namanya Amar dan yang namanya Amir ya. Apa kira-kira ada itu kan ya, berpasangan. Yang satu begini, yang satu membuka ya. Amar dan Amir, boleh dengan bahasa Regar, boleh ya. Ayo Bu, mangga. Siap ya. Jadi di satu kelompok terdiri dari 2 orang itu ada yang namanya Amar dan ada yang namanya Amir. Tangan yang kiri terbuka untuk menangkap, tangan yang kanan telunjuk itu ditaruh di temannya. Nah, iya. Hah? Berdua doang aja. Ya. Ya, gitu. Satu, nah gitu ya. Yang satu Amar, yang satu Amir. Boleh bertiga bisa nggak? Tapi ada Amar 2 orang berarti. Ya. Siap ya? Yang disebutkan namanya itu menghindar, mengangkat telunjuknya. Bukan. Gitu ya. Jadi 1 orang Amar, 1 orang Amir di kelompok itu. Ya, pilih sekarang siapa yang mau jadi Amar, siapa yang jadi Amir. Siap ya. Nah, yang disebut namanya itu angkat telunjuknya. Yang disebut namanya. Kalau yang tidak disebut, nangkep. Ya. Siap ya. Nah, nangkep dapat ya. Nah, siap ya. Ceritanya ada 2 anak ya yang akan pergi berangkat ke sekolah. Ya, pagi itu jam 6.30 datanglah angkot ya, kemudian berhenti, siswa itu memanggil angkot itu untuk naik. Setelah masuk ke dalam angkot, ternyata ada yang namanya Budi, dan saling menyapa antara Budi dan Amir. Dapat ya? 1-0 ya. 1-0 ya. Siap lagi. Setelah di dalam angkot itu melaju menuju ke daerah sekolah SDN Pekerja 14. Sesampai di pintu gerbang, datanglah guru yang menyapa kepada Amar. Siap, lagi 1-0 atau 2-1 atau 1-1 tuh. Ya, siap lagi. Nah, setelah guru itu menyapa, ya ternyata mereka berdua itu bareng berangkatnya. Ya, sampai di dalam kelas si Amir
Itu dapat ya 22 atau 31 ya. Si Amir lalu menaruh tasnya dan mempersiapkan untuk belajar. Ya. Ternyata Dodi ingin ke toilet mengajak Amar. Ya, akhirnya udah selesai sampai di toilet, kembali lagi ya, mempersiapkan mereka berdua. Amar Kamil. Ya udah, makasih banyak tangan ya. Silakan dulu kembali ya. Ada yang dapat lebih dari 4? 3 sama. Oh, 3 sama. Ya, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan ya, alhamdulillah. Jadi merefresh kita belajar atau desain ini supaya mendapatkan bahan atau refresh kembali. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Saya lihat di beberapa kelas sudah menerapkan atau sudah menuliskan siswa-siswinya oleh Bapak Ibu guru mungkin yang telah menugaskan siswanya untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sering dipertanyakan juga. Ada di kelas Bu Arista tuh, di kelas kita belum ya Bu Rahman. Ya nanti kita terapkan, tapi di digital udah diterapkan ya. Jadi saya sebarkan di grup WhatsApp gitu ya. Jadi nanti ada beberapa yang saya lihat di kelas sudah menerapkan keyakinan kelasnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, berbeda dengan peraturan. Ya. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Jadi biasanya kita membuat keyakinan kelas itu jangan membuat kata-katanya ditulis jangan atau tidak boleh membuang sampah, tapi diganti buanglah sampah pada tempatnya gitu. Jadi jangan membuang sampah pada tempatnya, itu kan pernyataan negatif. Nah, jadi buanglah pada tempatnya. Atau waktu upacara siswa anak kelas 1 dan 2 biasanya lari, jangan lari, jangan lari. Nah, itu kan kata-kata negatif. Diubah menjadi hal positif keyakinan kelasnya. Jalan saja gitu. Ya, itu adalah pernyataan positif. Kemudian sedikit saja membuatnya agar mudah diingat. Selanjutnya sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 5A. Ya, belum dibuatkan tapi sudah disebarkan. Pertama, mungkin ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Tuh keyakinan kelasnya tuh. Jadi sama-sama membuat keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Itu juga ditentukan atau dibuat bersama-sama pernyataannya. Mana Bu? Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Itu juga keyakinan kelas. Selanjutnya saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Ya, tapi tidak membantu dalam hal mencontek, ya. Ini mungkin ada hal-hal yang lainnya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Itu adalah contoh keyakinan di kelas 5A. Nah, segitiga restitusi. Nah, yang tadi kita udah bahas adalah khusus di 5 kontrol ya. Sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga ya berarti bentuknya segitiga. Kemudian restitusi itu apa? Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini nanti biasanya
dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, itu ada 3. Jadi urutannya ke sini, ke sini, ke sini. Itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa kalau berbuat salah harus dalam proses pembelajaran. Kata-katanya gini, menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, sebelum mengucapkan kata-kata yang lain biasanya gitu. Oh, kamu berkelahi ya, atau mencuri ya, atau rambutnya acak-acakan ya. Terus kita buat pernyataan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak, Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi distabilkan dulu kondisi siswanya. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak serasa seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga atau yang penting buatmu. Kata-katanya yang berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya, gitu. Jadi validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya seperti itu atau pernyataannya. Yang ketiga, dalam segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, setelah dibahas dari menstabilkan identitas, kemudian membuat rasa bersalah, yang terakhir menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Ya, kalau misalnya tidak saling menghormati di kelas, keyakinan kelas kita seperti apa? Itu Pak, harus saling menghormati. Atau buang sampah sembarangan, gitu Pak, buanglah sampah pada tempatnya, sudah dituliskan Pak. Nah itu ya. Jadi nilai-nilai apa yang disepakati bersama, kalimatnya, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu ditanyakan ke siswa itu. Kamu ingin menjadi orang seperti itu, atau kamu ingin menjadi seorang apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusinya. Sini ada siswa yang suka bolak-balik nyontek ceritanya tuh, ya, bolak-balik. Siapa itu? Dia bolak-balik nyontek ke temannya. Ngambek tuh, gitu ya. Nah, itu ya, ngambek tuh ya. Tadi Pak Ade benar dari Bapak sama yang sedikit, kamu berlari dengan teman kamu ke depan. Gimana itu? Buku tugas kamu dicontek juga karena apa? Iya. Ya wajar kan kamu marah harus ada kesel. Jika akses dari posisi kamu juga akan marah sama seperti kamu. Itu menstabilkan identitas. Lalu apa yang kamu lakukan dengan kamu Pak? Ya, saya mengamalkan oh gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Wajar,
bisa misalnya ngomong meja. Sekarang pikirkan, tidak kamu sampai ke belah meja, apa yang meyakinkan apa yang sudah dilanggar. Ya, itu emosi itu penting. Terus keyakinan apa yang kamu lakukan terhadap orang lain? Ya, kalau kita kita emosi dan ada ini kasus kedua ya. Leo makan di kantin saat pembelajaran sedang berlangsung tanpa meminta izin dulu. ya, Dia lagi izin untuk ke toilet, terus melihat temannya Leo makan di kantin. Terus laporan ke gurunya ya. tadi Bapak kenal dari kamu, terus Bapak beliau Tadi menstabilkan identitas ya. gimana pribadi orang itu tidak menjalankan Nah ini ya menstabilkan identitas kata-katanya. Validasi tindakan yang salah ini ya. Jadi kamu dengan keyakinan kamu yaitu dengan dilakukan dan diberikan kepada kamu menggunakan ini menggunakan komunitas belajar apa itu juga dengan keyakinan kamu dibuat menurut kamu apa yang sudah kamu Itu menanyakan keyakinan kelas ya. Saya akan meminta izin katanya gitu ya pada guru yang ada. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Ini sedikit dulu. Ya, setiap kali apabila kamu ada izin doa atau izin kepada guru atau jadi
Assalamualaikum Jaya, gimana kabarnya? Ya. Ya baik, alhamdulillah. Kok lemes banget? Iya. Belum sarapan ya? Belum, Bu. Belum, kenapa? Kok belum? Makanya kesiangan ya? Tadi Jaya jangan. Oh gitu. Jaya, ibu mau nanya ya, semalam tidur jam berapa? Jam 2 pagi? Ya ampun, ngapain aja? Nggak bisa tidur? Kayak gitu, itu tiap malam kayak gitu terus. Jaya, ibu mau nanya, tadi kan katanya tidurnya malam mulu nih, ya jadinya mungkin itu yang bikin Jaya kesiangan mulu masuk sekolah. Padahal Jaya tahu kan kalau masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Terus bangunnya tadi jam berapa? 6:30. Rumahnya deket gak sih Jaya? Ya lumayan Setengah jam ya, habis doang di jalan, belum mandinya, belum sarapannya, makanya belum sarapan terus ya? Nggak ada. Jaya, kira-kira itu mau nanya, kalau kesiangan mulu kayak gini, benar atau salah? Ya kalau ada alasannya bener aja, Bu. Gitu. Menurut Jaya benar, kenapa dibenarkan kalau kesiangan datang sholat? Iya, betul. Menurut Jaya benar ya datang telat. Yang penting masuk sekolah ya, walaupun telat ya. Iya. Kalau misalkan salah nih, kira-kira salahnya apa? Terlambat. Iya. Sebelum ibu ngomong, kalau misalkan kesiangan mulu kayak gitu kan, misalkan masuk jam 7, jam 8 baru sampai sekolah, berarti lumayan udah ketinggalan sejam pelajarannya kan. Seperti itu. Nggak boleh nyontek ya. Ya usaha sendiri, mau betul atau salah, yang penting usaha sendiri kan, jadi biar tahu Jaya, oh ini udah ngerti, oh ini belum, seperti itu. Jaya, kalau telat dulu itu salah ya, nggak boleh ngulang lagi. Selain jadi nggak disiplin, ketinggalan pelajaran sampai 1 jam seperti itu, masuk jam 7, jam 8 lewat baru datang ya. Teman-temannya udah belajar yang lain, Jaya baru datang, seperti itu. Jadi saya mau jadi pemain FF. Pemain FF? Ya, mau cita-citanya apa saja, yang penting rajin sekolahnya, pendidikan tetap diutamakan. Ya, tidur. Tadi kan katanya sering kesiangan karena tidur malam mulu nih. Dari sekarang belajar, tidur lebih awal, ya siapkan pelajarannya saat malamnya, biar nggak ketinggalan buku pelajarannya, ya. Bisa tidur malam karena lapar, Bu. Oh, karena lapar. Ya. Nanti coba ibu ngomong sama mamahnya ya, sebelum tidur suruh menyiapkan makan dulu ya. Siapkan makannya, jadi biar bisa tidur dengan nyenyak, udah perutnya kenyang ya. Kira kan tadi ibu bilang kalau telat mulu kan salah ya. Kira-kira kalau salah berarti Jaya tahu nggak ada sanksinya, ada konsekuensinya, tahu nggak? Kata teman-teman ada yang pernah melanggar pinjaman. Oh gitu. Kalau menurut kan tadi bilang salah ya. Seperti itu. Jadi mulai sekarang kira-kira Jaya mau berubah nggak? Ya bisa sih, Bu, sedikit-sedikit. Nah, tapi berubahnya bukan karena ibu, karena Jaya mau sendiri ya. Ya, Bu. Ya
Ya seperti itu ya. Kalau kita belajar disiplin, nanti sampai besar akan selalu terbiasa. Oke Jaya? Ya, tos sama ibu. Ya.